Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gampang Ustaz, cuma jalan-jalan aja. Enggak seperti itu. Enggak, jangan pernah seperti itu. Ya, karena banyak jamaah begitu dia prasangka seperti itu, begitu sa'i udah enggak sanggup lagi. Enggak sanggup padahal sa'i, tapi dia tidak sanggup, harus dibantu. Maka tidak boleh ada sedikit pun terbetik di dalam jiwa kita tentang ibadah ini remeh. Ya, ingat baik-baik kenapa kita berlari kecil? Ya, karena itu dilakukan oleh ibunda Ismail. Kenapa kita melihat Ka'bah? Karena ibunda Ismail memastikan Ismail masih hidup atau tidak. Dan di situ kita berdoa. Berdoa pada saat kita berada di Safa, pada saat kita berada di Marwah. Ya, oke? Ya, silakan. Bacaan ketika sa'i, Bacaannya bebas. Nanti yang di lampu hijau yang ada bacaan Rabbi zid wa akrim itu ya. Ada bacaannya, ada doanya yang di lampu hijau. Kalau yang lain semuanya kita ungkapkan. Apa sekarang permasalahan hidup kita? Itu yang harus kita ungkapkan. Pada saat kita sedang melakukan ritual ini, ungkapkan semuanya. Ya, apa permasalahannya? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini? Pada saat sedang sa'i itulah yang kita ungkapkan. Oh, kualitas hubungan kita sama Allah tidak baik hari ini. Buktinya apa? Kita masih jarang untuk berjamaah di masjid. Maka minta pada saat kita sedang tawaf, pada saat kita sedang sa'i itu minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan agar kita pulang dari sini lebih baik keimanan kita, agar lebih baik ibadah kita. Di mana kita minta itu semuanya? Pada saat kita melakukan ritual tersebut, pada saat kita sedang sa'i, pada saat kita sedang tawaf, pada saat kita melakukan ibadah tersebut. Maka tidak pernah dianjurkan doa apa yang dibaca. Walaupun saya pernah memberikan di dalam manasik doa yang dibacakan oleh Nabi Khidir, yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Itu doa yang bagus, spektakuler pada saat sedang bertawaf. Kalau sanggup hafal boleh, tapi saya khawatir pas dibaca enggak ngerasa, enggak menyentuh. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sedang sa'i, ungkapkan apa permasalahannya. Oh, ternyata suaminya selama ini pelit kali. Bilang situ sama Allah. Ya. Bilang sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, bukanlah kau long kridat. Nabi mudah rezeki, lo doa mudah rezeki, tapi hendak ujuk nafkah kalau doanya di situ. Ya, kalau misalnya istrinya asik merepet aja, tapi bilang sama Allah itu, ya Allah jagalah mulut istriku, jangan asik dia merepet ya. Setelah haji ini jangan lagi dia merepet. Itu yang kita ungkapkan, semua keluh kesah kita, apa permasalahan kita selama ini dalam kehidupan yang Allah telah berikan, itu yang kita sampaikan. Orang tua yang mungkin selama ini kita lupa mendoakannya, orang tua, maka disitulah kita tebus semua di situ. Ya Allah ya Tuhanku, 30 tahun sudah ayah saya meninggal, saya jarang sekali berdoa untuknya. Jadikanlah setiap langkah sa'i ini adalah kebaikan bagi dia di dalam kuburnya. Jadikan kuburnya surgamu ya Allah. Itu yang kita minta kepada orang tua kita. Pastikan anak kita tidak terjerumus dalam narkoba, anak kita selamat imannya. Semua kita akan dikumpulkan di dalam surga. Pada saat kapan? Pada saat kita sedang sa'i, pada saat kita sedang tawaf ya. Ini kalau haji wada ada haji wada kalau haji. Kalau umrah Tawaf wada. Kalau umrah nggak ada. Cuma kita pas mau meninggalkan Mekah, kita melakukan tawaf wada juga. Ya, kita istilahnya ada perpisahannya lah. Kita tawaf terakhir meninggalkan kota Mekah. Jadi okay. umrah wada tidak ada umrah wada. Yang ada tawaf. Ya. Kenapa kita tawaf wada? Dikarenakan kita ingin meninggalkan Makkah. Oke? Masih ada lagi? Ya. Saya pikir lagi tawaf kita kan ditolak sama orang itu, tolak kita kan sudah tergeser. Ya. Itu kita mundur. Mundur. Nah, ini cerita kalau sa'i kan nggak apa-apa kalau ditolak ya. Kalau tawaf pas kita lagi tawaf itu ditolak, seret bergeser gini. Ya kan nggak boleh. Berapa langkah bergeser? 1, 2, 3, 4. Mundur 5 langkah, mulai lagi.
Bisa, bisa Bu. Ibu minta doa sama Allah dimudahkan. Jangan pakai teori, ya. Kalau pakai teori nggak bisa. Saya Bu, saya pikir waktu itu paling mudah untuk tawaf ifadah. Begitu saya habis lempar jamarah di Mina, saya lempar jamarah, saya buka pakaian ihram, saya pergi ke Mekah jalan kaki. Dengan prasangka apa? Bahwasanya di Mekah lagi sepi. Begitu saya mau tawaf ifadah, satu putaran saya itu tidak tersentuh kaki saya dengan lantai, dibawa sama orang. Seperti itu, begitulah padatnya. Dibawa sama arus. Jadi saya nggak terinjak kakinya. Begitulah padatnya. Ya, jangan pernah kita mengandalkan teori. Minta sama Allah dimudahkan semua urusan ibadah kita. Hanya karena pemberian dari Allah, maka kita semua mudah dalam beribadah. Hari ini ada ibu-ibu yang sudah tua, nampak jalannya lemah, ya kan? Jangan pernah berprasangka, alah lemah dah kami ya. Bisa jadi sampai sana dia yang paling sehat, ya. Bisa jadi dia yang paling kuat. Hari ini yang nampak gagah, ya, begitu sampai sana, kah kena kolesterol, kah kena asam urat, macam, ya. Oke, masih ada lagi, ya. Sunat ihramnya kapan kita kerjakan? Nah, salat sunat ihramnya tadi kan pas kita berada di embarkasi. Di embarkasi kita sudah pakai pakaian ihram semuanya, sudah ready semuanya. Kita salat sunat ihram, lalu kita berangkat ke airport. Di sana kita, kalau misalnya yang jamaah umrah kita akan salat sunatnya di Taif. Pada saat kita sudah dari Madinah, kita pergi ke Taif, dari Taif nanti baru kita akan ngambil sunat ihramnya. Ini berarti kita di Banda Aceh Pak Ustaz ya? Ya, kita sudah di Banda Aceh ya. Di asrama haji kita sudah pakai pakaian ihram semuanya. Pakai pakaian ihram semuanya dan kita naik pesawat dalam keadaan sudah pakaian ihram. Maka semua atribut yang laki-laki harus dilepas. Jangan bawa duit banyak. Kayak tadi ada cerita jamaah, dia nggak mau lepas celana dalam. Kenapa? Karena dia bawa uang lebih dari 10 juta, dia bawa semuanya. Oke? Jadi kita tahu Ustaz, itu kita mau salat sunat di Hijr Ismail apa sebelah dalam atau sebelah luar? Kalau salat sunat di Hijr Ismail tidak dianjurkan pada saat umrah bersama-sama. Ya, itu nggak akan selesai. Nunggu bapak sendiri itu bisa 5 jam. Karena pas sembahyang di Hijr Ismail, sembahyang di Hijr, di dalam Hijr. Hari ini saya tidak tahu apa masih diberikan atau tidak. Ya, dulu pada saat kami masih haji itu masih gampang masuknya. Kalau hari ini saya tidak tahu. Ya. Kalau di makam Ibrahim? Kalau di makam setelah kita tawaf 7 kali, kita geser ke belakang untuk sembahyang sunat. Kalau di makam langsung? Nggak bisa. Kalau di makam langsung kita diinjak sama orang Turki. Karena itu tempat orang lewat, orang tawaf semuanya. Jadi harus bergerak jauh. Posisinya sampai ke tiang sana, tiang ujung itu. Disitulah kita sembahyangnya. Sejajar. Jangan pas sembahyang di makam itu diinjak kita langsung itu. Nggak pulang lagi ke Indonesia. Kalau di makam Ibrahim ada. Hah? Sunat makam Ibrahim ada. Ada. Oke, masih ada lagi? Ya. Sa'i, Ya. di mana kita berhenti untuk berzikir 3 kali, berdoa 3 kali itu di Safa dan Marwah. Safa dan Marwah, di atasnya. Di Safa dan Marwah hadap ke kiblat, berdoa. Ya. Pinta doa sebagaimana yang dipinta oleh Ibunda Ismail. Asal sampai ke Safa, asal sampai ke Marwah, berdoa hadap ke kiblat. Ya. Ya. Oke. Sudah clear ya? Berarti sudah selesai umrah kita. Kita menunggu masa haji. Oke? Begitu selesai masa haji, maka hari ini tanggal 8, kita tidak dianjurkan tarwiyah. Tarwiyah pergi kemana? Ke Mina. Tidak ada program dari pemerintah Indonesia untuk pergi ke Mina. Jadi kita berangkat semuanya di tanggal 8 Zulhijjah itu untuk menuju ke Arafah. Sampai di Arafah mungkin kita sore. Oke? Bermalam kita malamnya. Besok pagi tidak ada yang sibuk satu orang pun. Ini kita semua sudah di Arafah. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini kita berada di Arafah. Mulai pagi tidak ada aktivitas yang berat, ya.
Tidak ada aktivitas yang berat di hari Arafah. Mulai pagi Arafah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus rileks. Pagi Arafah itu tidak boleh ada yang keluar dari tenda untuk mencari sedekah. Ingat baik-baik ini. Ibu-ibu jangan provokasi suaminya, ya. Jangan provokasi suaminya untuk pergi ke tenda untuk cari sedekah, jangan. Semua kita berada di tenda. Apa yang kita lakukan? Berzikir, berdoa, berzikir, berdoa. Begitu pukul 11, kita semuanya istirahat. Namanya Qailulah. Namanya Qailulah. Relax kita sebentar. Oke? Istirahat supaya apa? Supaya fresh. Jam 12.30 kita akan melaksanakan wukuf di Arafah. Duhur, khutbah Arafah, sembahyang. Sembahyangnya apa? Sembahyang jamak duhur dengan asar. Boleh kasar, boleh sempurna. Kalau ditanya sama saya pilih mana? Kalau saya pilih sempurna. Kalau ditanya sama saya pilih sempurna. Kenapa? Karena mana tahu kalau seandainya kurang, kita sudah lengkap melakukannya. Ya, boleh. Bahasanya ada dalil mengatakan bahwasanya Rasul sembahyangnya kasar. Ya, kondisi Rasul pada saat pergi melakukan perjalanan itu dalam keadaan musafir. Kita sudah habis masa musafir kita. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Oke? Nah, ini mohon jangan terbetik di dalam hatinya, oh nyo kamu paling malim karena kamu melaksanakan sempurna. Jangan, ya. Tapi yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang sebagaimana yang diberikan dalam frame pendapat para ulama, ya. Yang mau kasar silahkan, tidak kita larang. Setelah wukuf di Arafah, kemungkinan nanti siapa yang ditunjuk sama Ustaz Syukur yang akan membacakan khutbah wukuf Arafah, itu memang proses waktu yang memang harus kita betul-betul istighfar, ya. Maka saya katakan, kalau kita ada mau rencana sedekah, sedekahnya di hari itu, di jam itu. Ada SMS banking kan? Hidupin SMS banking, sedekah. Di situ caranya. Kenapa? Hakim bin Hizam dia bersedekah di setiap hari Arafah 100 orang budak. Satu budak itu harganya 1 miliar. Bayangkan dia bersedekah di hari Arafah 100 miliar. Dia tulis di budak tersebut, ini adalah persembahan dari Hakim bin Hizam kepada Allah di hari Arafah. Cuma kita kan nggak bisa keluar kan hari itu. Kalau memang mau nanti, ya sudah seperti yang kita sampaikan, bisa lakukan sedekah di hari itu untuk amal kita. Dan apa yang kita lakukan di hari Arafah mulai dari zuhur sampai dengan maghrib? Berdoa. Ya, hari ini kita berada di tanah yang dimana dinamakan dengan replikanya Yaumil Mahsyar. Yaumil Mahsyar, kita nggak bisa ngomong sama ayah kita, sama ibu kita, sama suami kita. Hari itu orang semuanya akan nafsi-nafsi. Maka di hari Arafah itu kita perlu mentadabburi, menghayati gimana nasib saya nanti di hari akhirat. Hari ini saya masih bisa berbicara sama suami, masih bisa menyampaikan kepada istri, menyampaikan kepada ayah, kepada anak. Hari itu nanti tidak ada lagi. Semua orang akan nafsi-nafsi. Maka apa yang harus kita lakukan? Minta ampun kepada Allah di hari itu. Minta supaya kita diberikan jaminan agar kita beserta seluruh keluarga kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini yang harus kita minta di hari Arafah terus. Minta ampun, menangislah, khawatirlah akan kita diazab di dalam api neraka. Ini yang harus kita sampaikan. Beristighfar, minta ampun. Pastikan bahwasanya kita beserta seluruh keluarga besar kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah putus. Jangan pula pada saat hari Arafah itu lagi cerita. Ini mohon maaf, ini saya perhatikan ada beberapa jemaah lagi Arafah lagi share berita dia. Lagi share berita, lagi buat konten, lagi ini, lagi itu. Ini terjadi, kenapa? Karena kebiasaan. Sampai saya tegur orang tersebut. Bang, abang lagi haji, ini kan hari wukuf. Kenapa masih pegang HP? Jangan pernah disibukkan. Kalau kami, wajar. Karena kami adalah petugas, ada ibu-ibu yang sakit, maka kami bertugas melayani ibu-ibu. Jadi kalau misalnya bapak ibu semuanya yang pergi haji
secara totalitas, jangan pernah ada aktivitas lain. Simpan semua perangkat elektronik tersebut. Apa yang dilakukan? Berzikir, minta ampun kepada Allah. Karena itu adalah replikanya Yaumil Mahsyar, hari pada saat kita nanti dibangkitkan dan tidak ada yang satu orang pun yang menolong. Bagaimana dengan hisab kita? Bayangkan hari itu, ya, hari di mana manusia di seluruh penjuru bumi ini dikumpulkan. Di mana? Di padang Arafah. Hari semua manusia, mulai dari pertama Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat, semua akan dikumpulkan di situ dan akan dihisab, akan dipanggil satu persatu. Kapan giliran saya akan dipanggil oleh Allah? Bagaimana dengan timbangan saya? Itulah yang kita pastikan. Kita minta ampun. Kenapa? Dalam Islam ada hari yang paling terbaik, yaitu adalah hari Arafah. Ada malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Ada pekan terbaik, yaitu hari Jumat. Ini yang kita lakukan di Arafah. Nah, setelah itu nanti kita akan diberikan pengumuman oleh muassasah bahwasanya kita akan berangkat ke Musdalifah. Akan berangkat ke Musdalifah, semua naik bus. Mudah-mudahan kita diberangkatkan setelah maghrib, ya, setelah maghrib, dan kita akan jamak takhir maghrib dengan isya. Di mana kita jamaknya? Di Musdalifah, ya. Nah, kita berangkat setelah maghrib. Kalau kita diberangkatkan setelah maghrib, maka kita akan berada di Musdalifah. Begitu kita sampai di Musdalifah, maka kita akan memilih batu tadi. Ini naik bus semuanya. Nanti ibu-ibu yang lansia, bapak-bapak yang lansia itu akan diprioritaskan lebih duluan untuk keluar dari Musdalifah. Kenapa? Karena mereka harus mendapatkan pelayanan yang lebih bagus, ya. Kalau disamakan itu sangat membuat susah. Nah, keluar kita dari Musdalifah, cari kita batu. Seperti saya bilang tadi, jangan pernah terbesik di dalam jiwa kita mudah cari batu. Dan jangan pula cari batu sampai 120 batu, ya. Nanti dikirain kita jadi kuli bangunan yang membuat apa. Jadi pilih batu aja untuk 10 untuk melempar jamarah di hari pertama. Oke? Sampai kita ke Mina, kita akan masuk ke dalam tenda di Mina. Apa yang kita lakukan? Kita menunggu. Jangan melempar jamarah Aqabah sewaktu duha, karena itu adalah waktu yang paling padat. Nah, kapan kita melempar? Lebih baik kita melemparnya setelah duhur atau setelah asar, ya. Setelah asar kita melempar. Mudah-mudahan tempat kita tidak jauh, karena menurut Bapak Irjen mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia kali ini tidak berada di luar Mina. Boleh kita berada di luar Mina, fatwa ulama dibenarkan selama dia bersambung kemahnya, ya. Ini bukan fatwa kita. Fatwa ulama mengatakan Mina boleh di luar kalau seandainya dia bersambung tenda. Kenapa? Patok batasan itu semua ditetapkan oleh malaikat Jibril, bukan oleh BPN, ya. Kalau BPN digeser patoknya, Pak, ya. Kalau yang patok itu BPN, Badan Pertanahan Nasional Negara, itu pasti digeser. Ini yang buat patok itu malaikat Jibril. Nanti di Jamrah Aqabah, begitu kita masuk, ya. Ini kita mau lempar, ya. Ada tiang. Yuk kita simulasi saja, yuk. Ya, boleh. Silakan. Siapa mau tanya? Oh, di tiangnya. Boleh. Itu ini Aqabah, ini ula, ini wusta, ini Aqabah. Hah? Aqabah sana? Enggak, kalau sana itu lebih di sini biar pendek dia. Kenapa? Karena nanti keluarnya dari sana, ya. Kita jamaah haji Indonesia itu akan masuk dari terowongan sana. Dari terowongan sana itu akan langsung ke lantai 2 atau lantai 3. Ya, jadi konsekuensinya begitu kita sampai, bukan di jamrah pertama yang kita lempar, bukan yang kedua, tapi yang paling ujung. Oke? Yang paling ujung kita melempar. Jangan begitu melihat tiang langsung semangat melempar. Jangan. Tanya dulu, mana Ustaz? Ujung sana. Begitu sampai ke ujung, kita baru melempar. Berapa kali lemparan? 7. Pastikan. Ini dilihat baik-baik ibu-ibu. Pastikan. Waktu dilempar, bukan tiangnya yang dilempar, tapi batu itu harus masuk ke dalam cincin. Paham maksudnya?
bukan tiang yang dilempar. Jadi jangan sur ya bahasa saya ya. Ambil batu lempar, puang lempar, kena tiang, keluar batu, tidak sah. Paham maksudnya? Ada orang seperti itu, saking marahnya dia lihat iblis itu di tiang itu, dilemparnya kuat kali, puang lemparnya, kena tiang, keluar dari cincin, maka tidak sah lemparannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pastikan pada saat kita melempar itu masuk ke dalam cincin sumur. Waktu kita lempar kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, 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 7 kali selesai. Oke? Kalau dulu waktu saya haji itu masih 1 lantai, itu manusianya luar biasa. Dan saya bilang terus terang, nggak akan pernah bisa masuk kecuali memang ditolong sama Allah. Saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, nudulung lum, bujik lum rom. Datang orang dari Turki, masuk ramai-ramai, ditariknya saya, jujur peluk seperti itu, buang ditaruh di depan sumur. Pas berada di depan sumur ini, mana ada lagi tunggu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau balik nggak bisa lagi, penuh manusia semuanya. Ya, 2 juta orang ada, penuh manusia. Gimana cara balik ini? Ya Allah, ampun, peduli lo. Datang jemaah yang lain, ditariknya lagi saya, wah, ditarik keluar. Ibu-ibu pada saat lempar jemaah itu pakai jilbab yang bagus, ya, pakai jilbab yang bagus. Kalau enggak, begitu masuk pakai jilbab, begitu keluar hilang jilbabnya. Itu paling banyak. Apalagi jemaah Indonesia suka tidak menjaga pakaiannya, ya, jilbabnya tidak dijaga. Jadi pas dia lempar dengan berjilbab, begitu keluar udah hilang jilbabnya, udah ketinggalan di dalam, ya. Jangan melempar dari jauh. Jangan melempar dari jauh, tidak bisa memastikan. Ingat baik-baik, bukan tiang yang dilempar, akan tetapi batu masuk ke dalam cincin tersebut. Maka kita memastikan sedekat mungkin kita dengan jamarat. Ini hari pertama Aqabah, tanggal 10. Tanggal 11 besok kita akan kembali lagi. Kita akan naik dari terowongan, masuk dari terowongan. Kapan kita ngelemparnya? Saya menganjurkan kloter 7 ngelemparnya setelah asar, jangan malam. Paham? Karena apa? Kalau kita ngambil konsekuensi malam, kita akan naik terowongan, ngelempar jamarah Aqabah. Begitu di Aqabah itu, dia harus keluar exitnya seperti itulah saya bilang. Itu di spanduk itu udah akhir Mina. Spanduk itu akhir Mina. Begitu kita exit, kita berarti sudah keluar Mina. Malam itu kita tidak berada di Mina kalau kita melemparnya di malam hari. Maka hati-hati. Ada sebagian jemaah yang melempar di malam hari, kepingin langsung nginap di situ, ya kan? Supaya berada di Mina di malam harinya. Boleh, tapi tidak melempar jamarah melalui jalan atas. Kalau bisa jalan bawah boleh. Karena pas kita naik dari jalan lantai 2, lantai 3 itu pasti keluarnya itu akan memutar keluar dari Mina. Paham ya? Kapan kita akan lempar? Habis ibu-ibu yang tua boleh dibadalkan melemparnya, ya. Dilemparkan oleh yang muda. Nanti ada Bapak Ibnu yang akan membantu saya, ada karom yang akan membantu semuanya. Oke? Hari 11 kita lempar 1, 2, 3, ya. Lempar pertama ula, wusta, Aqabah. Hari ke-12 ula, wusta, Aqabah. Hari ketiga ula, wusta, Aqabah. Di mana kita cari batu? Di situ cukup banyak batu. Ya. Siapa yang bawa? Wallahu a'lam. Ya. Pokoknya batu itu pasti sudah tersedia, ya. Tapi jangan pernah sombong. Gampang tuh, di sana juga ada batu, ya. Nanti bisa-bisa nggak dapat batunya. Oke? Setelah selesai, maka di hari ke-13 kita selesai semuanya, kita akan kembali ke Mekah. Kita tidak ada yang mengambil nafar awal. Oke? Begitu kita ke Mekah, kita akan sepakati semua jemaah. Ini boleh melaksanakan tawaf ifadah. Jangan lupa tawaf ifadah include dengan sa'i. Ya, ingat baik-baik, tawaf ifadah include dengan sa'i. Oke? Setelah itu
maka kita sudah selesai kegiatan aktivitas di Mekah dan sudah selesai haji kita. Tinggal menunggu tawaf wada. Ada pertanyaan? Ya. Ibu dulu. Hah? Oh, dam. Dam tadi kan kita kemungkinan hadir di sana 10 hari sebelum wukuf Arafah. Nah, kita akan begitu 2 hari di sana, kita akan langsung menanyakan ke tempat pemotongannya. 2 hari di sana, saya akan kasih kabar ke ketua kloter berapa harganya, kapan kita akan pergi ziarahnya. Ya. Oke. Ya, Bu. Misalnya itu kan Ka'bah. Ya. Si ular usta itu yang mana dulu? Kemudian pada saat kita lempar itu apa bisa kita seputaran? Ya, boleh semua sisi. Ya. Boleh semua sisi, Bu. Lempar boleh semua sisi. Bisa melingkar. Ya, melingkar dia. Kalau Ka'bah itu posisinya di Mekah. Ini jangan terbayang seperti ini. Ini di Mina posisinya. Yang saya sampaikan, kita keluar dari tenda biasanya itu dari terowongan. Masuk terowongan itu langsung ke lantai 2 atau lantai 3. Maka saya bilang di sana adalah Akabah paling ujung. Setelah sana sedikit dekat spanduk itu sudah habis Mina. Sedikit sekali batas Mina, orang sudah keluar dari Mina. Ya. Ini boleh dilempar semua arah. Oke? Ada lagi? Masih ada? Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Ini praktek melemparnya. Jangan melempar dari kejauhan. Upayakan yang dekat. Gimana caranya? Minta sama Allah supaya diberikan kemudahan. Ya. Kenapa? Ini saya bilang, ini hati-hati bagi yang pelit. Ya, bagi hati-hati yang pelit. Ada orang yang pelit, dia itu tidak mau berbagi sama orang lain. Pada saat lempar jamarah itu, dia lempar di depan, setelah lempar pas di depan sumur. Ada orang dari belakang, entah dari siapa yang lempar, tiba-tiba dilempar dengan batu besar, tuh kena kepalanya, pecah, berdarah. Ini hari 1 ya, hari yang 11, 12, 13, pecah dengan pakaian biasa. Lari ke bulan sabit merah. Begitu datang ke bulan sabit merah, dia bilang, tolong saya pecah kepala. Apa dibilang bulan sabit merah? Enggak, kami tutup. Kamu pergi pertama di sini, bulan sabit merah di sini. Enggak, kami tutup. Pergi ke sana, ke Wusta. Dia pergi lari ke Wusta. Dibilang di Wusta, tutup juga. Dibilang lari sana ke Akabah. Pergi ke bulan sabit merah di Akabah, tutup juga. Menangis dia. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Enggak ada yang mau tolong saya karena saya selama ini pelit. Baru ini sudah cerita betul. Baru setelah itu dipanggil sama petugas kesehatan, ayo sini, baru dijahit kepalanya. Ya, ini semuanya replika kehidupan akhirat. Ya, jangan pelit. Ya, jangan terlalu putren bohtek tok. Ya, sedekah yang banyak, beli Quran, wakafkan di sana supaya apa? Supaya banyak pahala. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, berkurban di sana itu fadilahnya sungguh luar biasa. Ya. Kenapa? Karena pahala setiap kebaikan yang kita lakukan di Mekah itu adalah dibayar dengan 100.000 kali 100 kali lipat. Kira-kira kalau kambing kita sebesar tong ini, ya, sebesar tong infak nih kambingnya. Kalau 100.000 kali lipat sebesar mana kambingnya? Kan sebesar masjid ini kambing kita. Begitulah pahala setiap kebaikan yang kita lakukan di tanah haram. Ada lagi? Ini kita sudah selesai. Nanti baru kita menuju ke Madinah. Dan di Madinah dulu saya punya password untuk bisa masuk ke Raudhah, ya. Saya selalu menziarahi Rasul baru masuk ke Raudhah. Itu passwordnya. Datang, masuk dari pintu Babus Salam, ziarah Rasul. Apa yang kita ziarahin pada saat itu? Apa yang kita sampaikan? Ya, kita sampaikan, wahai Rasulullah, saya datang dari jauh sekali. Saya tidak hidup pada saat engkau hidup, tapi engkau mengatakan bahwasanya barang siapa yang menziarahiku pada saat aku sudah tidak ada lagi, pada saat aku sudah meninggal, maka dia sama seperti menziarahiku pada saat aku hidup. Ya kan?
Setelah kita sampaikan salam kepada Rasul, salam ke Abu Bakar, salam kepada Umar, maka kita menumpahkan rasa itu semuanya. Mintalah kepada Allah agar saya menjadi salah satu di antara umatmu yang akan mendapatkan syafaatmu nanti di hari akhirat. Berikanlah kesempatan kepada saya untuk saya bisa menggandeng tangan orang tua saya dan menyampaikan kepada Rasulullah, kepada engkau, inilah orang yang telah berjasa kepadaku sehingga aku bisa mengenalmu wahai Rasul. Itu kita sampaikan pada saat kita ziarah. Ada enggak cita-cita kita? Kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Kita gandeng tangannya, kita bawa ke hadapan Rasul, kita sampaikan, wahai Rasul, inilah orang yang paling berjasa yang telah membesarkan saya. Berikanlah kepada mereka syafaatmu ya Rasulullah. Ini yang harus kita sampaikan, kita ungkapkan rasa rindu kita kepada Rasul. Kita tidak hidup pada masanya, tapi kita bisa menghadirkan rasa tersebut pada saat kapan? Pada saat kita menziarahi Rasulullah SAW. Maka jangan pernah berhenti untuk tidak menziarahi Rasul setiap hari. Kendati nggak bisa masuk, ya, kendati nggak bisa masuk dari luar. Dari luar kita berdiri jauh, ya kan? Kita ungkapkan rasa seperti dengan bahasa yang saya sampaikan tadi. Ungkapkan semuanya. Dari jauh kita ungkapkan. Kalau dulu memang masih bebas, kami setiap hari itu bisa ziarah. Saya tugas di Madinah, setiap hari saya ziarah, setiap hari saya ziarah. Tapi kalau hari ini nggak bisa, dari mana kita ungkapkan? Dari luar. Dari luar masjid kita berdiri, menatap kubah hijau tersebut. Kita sampaikan semua kerinduan kita. Bagaimana nanti, bagaimana engkau bisa mengenalku wahai Rasul nanti, pada saat nanti hari dibangkitkan. Kita tidak pernah bertemu, namun hari ini aku datang menziarahimu. Agar apa? Agar engkau nanti kenal kepada aku. Engkau memberikan kepadaku syafaat, engkau memberikan air dari telaga Kausar dari tanganmu, sehingga aku bisa merasakan ketidakawasan selamanya pada saat aku minum dari telapak tangan. Ini yang kita ungkapkan pada saat kita menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Oh, amanah. Sebenarnya salam itu tidak usah diamanahkan, ya. Bu, nanti salamin saya Rasulullah ya, ya kan? Sekarang kita berselawat itu sedang menyalami Rasulullah. Maka bilang sama ibu itu banyak-banyak selawat ya. Itu sama juga dengan salam Rasul, ya. Kita berselawat itu sedang berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Ada lagi? Kita masih ada 15 menit ya. 15 menit. Kalau di Madinah itu semua diberkahi. Ya, di Madinah semua diberkahi. Rasul sendiri yang meminta untuk diberikan keberkahan bagi seluruh penduduk Madinah. Buah-buahannya, masyarakatnya, semuanya berkah di Madinah. Jadi kalau bapak ibu beli kurma, itu kurma Nabi itu kan istilah yang baru ada sekarang. Ya, kurma Nabi. Sebenarnya semua kurma itu berkah di Madinah. Semua kurma. Maka kalau mau beli kurma jangan di Mekah. Kalau mau beli kurma di Madinah. Di Madinah tempat membeli kurma. Yang pertama lebih murah, yang kedua sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, oke? Ya, silakan. Kalau ada salam saya kepada Rasul. Ya. Itu kapan? Boleh. Kalau misalnya udah 2 pertanyaan salam tadi, tolong salam saya kepada Rasul. Nanti pas ziarah ke Rasulullah dijamak semuanya. Wahai Rasulullah, kawan-kawan saya yang berada di kampung, yang berada di masjid, yang berada di sini telah menitip salam kepadamu. Semoga mereka semuanya mendapatkan syafaatmu. Seperti itu kita sampaikan. Hah? Waktu kita ziarah Rasul, ya, waktu kita sedang ziarah. Kenapa? Ada sebagian ulama dan itu terjadi dalam sebuah riwayat. Ada yang waktu ziarah Rasul itu menyalami langsung. Itu kalau bahasa sekarang kan nggak bisa dilogikakan kan? Tapi itu terjadi. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena Rasul itu dia sebenarnya
bukanlah seperti kehidupan kita. Maka ada sebuah selawat yang diajarkan itu, Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Ya Allah, sampaikanlah salam sejahtera kepada baginda Rasulullah terhadap seluruh ruh yang ada. Ruh yang ada ini seberapa banyak? Nggak ada yang tahu kan? Wa ala jasadihi fil jasad, dan terhadap jasadnya dan seluruh jasad yang ada di seluruh jagat raya. Wa ala qabrihi fil kubur, dan seluruh kepada kuburnya dan seluruh kubur yang ada di atas muka bumi ini. Itu diantara salah satu fadilah berselawat agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW baik dalam mimpi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai manasik? Yang paling penting jangan berdebat ya. Jangan berdebat, jangan bercanda. Ini mohon maaf, tadi pas pakai pakaian ihram kan, ibu nanya nagataya. Itu rafas, ya. Si ibu kan nanya karena ini nggak pakai celana dalam. Begitu pakai pakaian ihram tanya, ada geli ya. Itu rafas namanya. Ya, hati-hati dengan candaan seperti itu. Dalam bahasa Arab kan tidak semua kita pahami, sangat Boleh bahasa Indonesia. dalam bahasa kita baik bahasa Ya, bagus sekali. Doa tidak pernah disuruh dalam bahasa Arab. Ingat baik-baik ya. Berdoa itu dengan bahasa ibu kita. Dengan bahasa ibu kita, karena Allah lebih tahu dengan bahasa kita. Ya. Ada orang lebih khusyuk dia berdoa, misalnya dia orang Padang, berdoa dengan bahasa Padang. Ada orang Aceh berdoa dengan bahasa Aceh. Ada orang Batak berdoa dengan bahasa Bataknya, doa ibunya. Kalau misalnya kita lebih khusyuk dengan bahasa Aceh, berdoa dengan bahasa Aceh. Ya Allah, hai Tuhanku, nu ampun dosa lo. Nah, misalnya seperti itu ya. Cukup le dosa lo, cukup le salah lo, ubeno raya lo, hantam lo kli, hantai tepi imata lo goron. Oke, ungkapkan dengan bahasa ibu kita. Kalau misalnya kita menyentuh dengan bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ya. Misalnya ada salah satu yang diajarkan oleh Syekh Al-Maghazi, beliau selalu dalam berdoa itu membuka dengan doa Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau hina aku pada saat hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak akan pernah bermanfaat harta dan anak. Ya. Ini pembuka doa. Bahkan sangat dianjurkan pada saat kita salat tahajud, setelah membaca Fatihah, kita membaca itu. Membaca ayat itu. Allahumma la tuhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ini kita doakan, ya Allah, jangan engkau hina aku pada saat hari kebangkitan. Pada saat engkau bangkitkan, engkau hina. Bagaimana hina kita? Kita diseret wajah kita. Ada orang yang nanti pada saat hari dibangkitkan, mereka itu akan tenggelam, apuh-apah. Ada orang yang memang dia terbakar. Ada orang, semua kondisi adalah kondisi yang sangat menyakitkan, yang menyedihkan. Maka kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang dalam hal tersebut. Saya kira demikian. Gimana? Hah? Sebentar ya. Gimana? Apa hasil kedai tak makanannya? Oh ya. Kan kadang nu jamaah kedai kan tiga aduk minyak mengatap. Ya. Di Saudi itu yang paling harus diperbanyak makan buah. Ya. Buah di sana lebih murah daripada di tempat kita.
Jangan terbayang waktu saya bilang buah itu buah rom-rom. Ya. Orang Aceh waktu dia paju buah, ya, makan buah ya. Langsung terbayang buah rom-rom yang bukan. Ini buah-buahan yang memang harus dimakan. Kenapa? Khusus bagi jamaah karena buah-buahan itu sangat membantu untuk meningkatkan stamina. Jangan minum soft drink. Di sana paling enak. Ya, paling enak minum soft drink. Kenapa? Karena apa? Panas. Jadi begitu kita minum gluk 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 gluk, habis satu botol, habis satu kalian kepengen minum lagi. Apa akibatnya? Bibir kering, tenggorokan sakit. Apa yang harus kita lakukan? Nanti pada saat kita ziarah ada susu onta, minum susu onta. Nah, ada minum susu. Ada jemaah yang bilang pada saat dia sakit tenggorokan, ya, sakit tenggorokan udah 3 hari nggak bisa makan. Begitu minum susu onta langsung sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini ada makanan yang memang harus dimakan oleh jemaah pada saat mereka berada di Arafah. Beras utuh, ya. Ini tinggal dilarutkan saja. Kalau memang mau bisa dibeli makanan ini. Nanti tanya sama ada sama Umi Travel ya. Nanti bisa ditanya sama beliau. Karena ini beras yang memang tinggal dilarutkan saja, langsung bisa dikonsumsi. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oh, badalkan haji. Badal haji saya enggak badalkan haji untuk orang. Ya. Saya enggak mau karena oh boleh kalau misalnya berapa ya, ini mohon maaf ini ya. Berapa badal biasanya? Hah? Nah, saya bilang sama bapak ibu sama ayah bunda, saya pergi haji tahun 2000. Badal saya 15 juta. Tahun 2000. Ya. Saya badal haji mahasiswa itu 15 juta. Hari ini kalau ada badal haji 8 juta itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau yakin silahkan. Ya. Kalau yakin 8 juta badal haji, ada orang yang melaksanakan, silahkan. Tapi kalau saya bukan bilang nggak yakin. Tahun 2000 saya dibadalin haji itu dikasih 15 juta. Kalau hari ini ada jamaah maksa saya, Ustadz, saya kepingin orang tua saya Ustadz yang badalin haji. Ustadz kan sudah haji. Enggak, saya bilang, saya nggak mau badal, saya mau haji. Saya bilang, nggak apa-apa Ustadz, saya kepingin. Berapa Ustadz? Ibu mau berapa bayar untuk saya? Saya tanya seperti itu. Dengan kemampuan pengetahuan yang saya miliki, berapa ibu mau bayar? Nggak berani jawab, ya kan? Nggak berani. Maka saya bilang, saya nggak terima badal haji. Nah, tapi kalau misalnya disuruh cariin, saya akan cariin. Rata-rata pasarannya, ya, rata-rata pasarannya itu 20. Itu memang yang punya tasrih, yang punya izin, ya. Dan itu jaminan, istilahnya saya kenal orangnya dan saya lihat orangnya. Dah orang yang nak badal haji, orang ni, baru berani saya kasih. Tapi kalau seandainya mana ada di sana, itu nggak jelas. Ya, dan saya mintakan kalau badalkan haji saya yang saya cari, tolong videokan waktu di Arafah. Tolong videokan. Itu salah satu standarnya. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ada orang yang mau bersedia menerima badal haji, tapi dia terima 5 juta, 8 juta, ya, bagaimana mungkin? Ya, nanti yang kita khawatirkan itu tidak terlaksana. Tapi saya kan udah kasih, terserah dia. Mana ada seperti itu dalam hal ibadah? Ya, kita harus bisa memastikan secara baik dan benar. Boleh kalau misalnya mau, saya akan carikan dengan cara seperti itu. Saya akan cari orangnya dulu, kalau ada baru saya kasih tahu. Ya. Kita berapa kali bisa masuk ke Raudah?
kita cuma sekali secara aturan negara republik, negara kerajaan Saudi Arabia, cuma sekali dikasih tasrih. Tapi saya udah bilang tadi passwordnya kan. Passwordnya apa? Ziarah Rasul. Bapak tahu ceritanya orang ziarah masuk ke Raudah itu? Dia ziarah Rasulullah. Itu passwordnya. Setelah dia ziarah Rasul, dia ungkapkan kerinduannya, dia duduk di belakang. Itu Raudah, itu semuanya bejubel gitu. Nggak bisa masuk itu. Penuh orang. Ya, habis dia ziarah, dia duduk di belakang Raudah, dipanggil sama polisi. Mau masuk Raudah? Mau masuk Raudah? Sini. Dipanggilin. Dan saya dulu setiap masuk Raudah itu selalu minta sama Allah itu, ya Allah berikan saya kemudahan untuk bisa masuk Raudah. Orang semua dosa-dosa, saya berdiri aja tuh. Berdiri itu kan nampak orang dalam Raudah itu. Ini kan ditutup. Berdiri saya. Udah. Tiba-tiba datang orang yang duduk di situ di Raudah, panggilnya saya. Panggilnya saya. Sampai saya ke posisi Bapak itu, duduk saya baru bangun dia. Passwordnya apa? Ziarah Rasulullah. Tanamkan kerinduan supaya kita bisa berada di dalam taman surga. Jangan andalkan teori, ya. Oh, saya nanti masuk Raudah jam 2 begitu dibuka begini begitu teorinya. Saya akan masuk dari pintu ini, sisi ini. Nggak ada itu semuanya. Ya? Nggak ada. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan untuk masuk Raudah lebih dari sekali. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke. Masih ada lagi? Setengah jam lagi kita zuhur. Oh, nanti di sana. Nanti di sana akan dibuat pengumuman melalui karom. Ya, kalau dikumpulkan sekarang itu bahaya. Ya, seperti saya bilang tadi ya. Bahaya sekali kalau ngumpul uang sekarang. Masing-masing nanti akan dikumpulkan melalui karu dan karom. Yang mau berkurban juga seperti itu, nanti melalui karu dan karom. Kalau mau bayar di bank boleh juga, nggak ada masalah. Ya, kita bayar di bank. Kalau mau bayar langsung ke bank. Oke? Sudah selesai? Oke, tunggu Pak Guru. Oke, baik semua kita berdoa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.